Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Tuti. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Terima kasih. Selamat menyimak. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan membahas perbedaannya, ya. Persamaan dan pertidaksamaan. Ini kalau persamaan misalnya kita punya 5x sama dengan 10, maka x sama dengan 10 per 5, maka x sama dengan 2. Ini jawabannya. Tapi kalau pertidaksamaan berarti 5x ini tidak sama dengan 10. Berarti x tidak sama dengan 10 per 5 dan x tidak sama dengan 2. Nah, kalau di dalam garis bilangan, inilah bilangan yang dimaksud ya. Ini kalau ini 0, ini 1, inilah 2, sama dengan 2. Sekarang, kalau tidak sama dengan 2, berarti berapa yang dimaksud? Jadi kalau ini 0, ini 1, ini 2, ini tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan 2. Berarti kemungkinannya di wilayah ini atau yang sebelah kiri. Kemungkinannya adalah x-nya lebih dari 2 atau yang sebelah kiri x-nya kurang dari 2. Nah, beda ya jawabannya untuk persamaan dan pertidaksamaan. Oke, sekarang kalau bentuknya itu tadi persamaan linier ya. Sekarang kita kalau bentuknya persamaan kuadrat. Misalnya kita punya x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0 ya. Maka ini penyelesaian persamaan kuadrat ini kita faktorkan. X ini kita pecah menjadi x dan x. 15 itu 5 kali 3 ya. Ini plus semua. Ini kemungkinan pertama adalah x plus 5 sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua x plus 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 5, x sama dengan min 3. Berarti penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya, x-nya adalah min 5, min 3. Ini jawabannya. Sekarang, kalau ini kita buat pertidaksamaan, ini dalam logikanya ya, kita masih berbicara konsepnya, berarti x kuadrat ditambah 8x plus 15 ini tidak sama dengan 0. Kalau tadi sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan, ini juga tidak sama dengan 0. Ya, ini sama. Ini 5, ini 3 ya. Ini sama, tidak sama dengan 0. Berarti x plus 5 tidak sama dengan 0. Dan x plus 3 juga tidak sama dengan 0. Berarti x tidak sama dengan min 5. X tidak sama dengan min 3 ya. Nah, oke. Nah, kalau tidak sama dengan terus berapa? Nah, coba kita bandingkan ketika dalam garis bilangan. Ini min 5, ini min 3, maka jawabannya di sini ini bilangannya yang dimaksud. Tetapi ketika pertidaksamaan di sini ada min 5, di sini min 3, ini bukan ini. Bukan gitu. Nah, kalau bukan, nah kemungkinannya di wilayah ini, di wilayah, kita mulai dari sini ya, di wilayah A atau wilayah B atau C, di mana wilayah C ini x-nya lebih dari min 3 ya. Kemudian wilayah A x-nya kurang dari min 5. Wilayah B x-nya di antara ya, di antara min 3 dan min 5. Ini perbedaannya kalau pertidaksamaan. Ini jawaban persamaan, ini pertidaksamaan. Terus yang memenuhi yang mana? Kalau pertidaksamaan itu ada 3 wilayah, yaitu wilayah kurang dari, kemudian wilayah lebih dari, dan di antara. Nah, yang betul yang mana? Tergantung Oke.
Berikut adalah contoh soal yang akan kita kerjakan secara persamaan eksponensial sekaligus nanti pertidaksamaan eksponensial dari soal yang sama. Yang pertama, kita punya soal 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat X min 1 ya. Ini kita selesaikan persamaannya dulu. Ini kita buat menjadi 3 pangkat 2 ya. Biar bilangan pokoknya sama, ini juga bilangan pokok 3. 3 pangkat 3 X min 1 menjadi 3 pangkatnya 2X plus 2, 3 pangkatnya 3X min 3 ya, ini dikalikan. Ini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkat berlaku sama. 2X plus 2 sama dengan 3X min 3. Maka 3X ini min 2X, di sini ada 2 plus 3. Di sini ada X, di sini ada 5. Berarti penyelesaiannya atau HP-nya adalah X sama dengan 5. Atau biasa ditulis sebagai 5. Oke. Sekarang kalau ini kita bawa menjadi pertidaksamaan. Berarti soalnya ini berubah ya. Berubah 9X plus 1 lebih dari 27X min 1. Ini cara mengerjakannya sama, cuma tandanya yang berubah, sehingga ketemunya berubah. Ini menjadi X lebih dari 5. Kemudian ketika soalnya 9X plus 1 kurang dari 27X min 1. Ini sama, ketemunya tinggal tandanya yang berubah. Prosesnya sama. Oke, soal nomor 2 ya. 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X plus 9 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini ya. Kita buat menjadi bilangan pokok 3. Ini 3 pangkat 2 X 10 kali 3 pangkat X plus 9 sama dengan 0. Kemudian ini kita misalkan sebagai ya, misal sebagai P. Sehingga persamaan ini berubah menjadi P kuadrat min 10 P plus 9 sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan ini ya, seperti biasa, ini adalah P, ini P ya, P kuadrat itu P kali P, 9, 1, ini min ya. Nah, hingga di sini P min 9 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Ini P sama dengan 9, P sama dengan 1. Tapi ini belum selesai teman-teman, karena masih pemisalan. Oke. Kita lihat nih pemisalannya. Ya. Pemisalannya di sini P itu nilainya adalah 3 pangkat X. Maka ini kita kesanakan ya. 3 pangkat P kita ganti 3 pangkat X. 9 itu 3 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2. Oke. Kemudian P sama dengan 1, di mana P-nya adalah 3 pangkat X. 1 itu 3 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 0 dan 2. Bagaimana kalau ini adalah sebuah pertidaksamaan ya? Langkahnya sampai di titik mendapatkan 2 dan 0 itu sama. Cuma dari sini kalau ini pertidaksamaan ya, ini masuk ke garis bilangan. Ya, misalnya soalnya berubah menjadi 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X plus 9 lebih dari 0. Ya,
Maka ini kita masukkan ke garis bilangan. Ini 0, ini 2. Karena pertidaksamaan berarti tidak di 0 dan tidak di 2. Nah, di mana? Kita uji salah satunya ya. Menggunakan titik uji. Misalnya kita uji dengan nih ada bilangan di sini di tengah ya. Nah, kita masukkan. Berarti 9 pangkat 1 dikurangi 10 kali 3 pangkat 1 plus 9 ya. Jadi ini kita masukkan 1 ke dalam persamaan, ke dalam fungsinya. Ini 9, ini 30, ini 9. Sehingga ini ketemunya berapa? Min 12. Nah, ini min berarti di sini wilayah yang ada angka satunya ini wilayah negatif. Ini adalah titik kritis. Kalau di sini negatif, maka di sini berubah jadi positif dan sini positif. Apa maknanya positif dan negatif? Bahwa yang harus kita ingat bahwa bilangan negatif adalah bilangan yang kurang dari 0. Sementara bilangan positif adalah bilangan lebih dari 0. Nah, kalau pertanyaan lebih dari ya, ini pertanyaan lebih dari, berarti jawabannya ada di wilayah yang positif. Pertanyaannya kurang dari ya, kalau kita buat pertanyaan yang kedua nanti ya, maka jawabannya ada di wilayah negatif. Jadi gini, cara menyelesaikannya. Ini kita tulis ulang untuk yang lebih dari. Maka HP-nya, penyelesaiannya, kita lihat bilangan yang positif. Yang positif itu di sini, di wilayah ini nih positif. Berarti X-nya lebih dari 2 atau di sini, ke kiri, di mana X kurang dari 0. Maka penyelesaiannya X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Jika soalnya pertidaksamaannya lebih dari. Sekarang, jika soal ini 9 pangkat X min 10, 3 pangkat X plus 9 kurang dari 0, maka kurang dari 0 itu wilayah negatif. Wilayah negatif ada di tengah. Dan ini, kalau di tengah ini antara ya, berarti kita keluarkan di sini. Di sini adalah antara, ya, di X antara 2 dan 0, X kurang dari 2, X lebih dari 0. Sehingga kalau pertanyaannya adalah kurang dari, maka penyelesaiannya adalah X berada di antara 2 dan 0. Demikian teman-teman, semoga bisa dipahami. Sebenarnya pertidaksamaan dan persamaan sama mudahnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.